Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar manajemen proyek TI dari nol sampai mahir. Yuk, tahapannya yang akan kita pelajari adalah apa sih itu manajemen proyek, khususnya untuk TI. Terus siklus hidup proyek TI, kemudian peran project manager, kemudian scope, time, and cost, yaitu segitiga bermuda. Kemudian pengenalan agile dan waterfall, cara bikin work breakdown struktur, Gantt chart untuk pemula ya. Kemudian manajemen resiko proyek biar nggak gagal, cara ngatur teamwork di proyek, dan studi-studi kasus. Yuk, kita kali ini masuk ke apa itu manajemen proyek TI. Pernah nggak teman-teman ngelihat proyek yang molor atau nggak over budget atau bahkan gagal total? Kadang udah gagal tapi nggak ngaku gagal. Ya, menariknya penyebabnya itu bukan karena teknologinya, teknologi dari hasil outputnya atau teknologi untuk membuatnya, tapi sering itu ada di manajemennya. Cocok kan? Apa sih manajemen proyek IT atau TI itu? Oke, sederhananya manajemen proyek IT adalah proses ngatur, merencanakan, mengontrol sebuah proyek teknologi dari awal sampai proyek itu selesai dan diimplementasikan. Tujuannya manajemen proyek IT itu ada 3 untuk saya, yaitu proyek selesai tepat pada waktunya, kemudian budget yang direncanakan itu sesuai, dan hasil outputnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh klien. Supaya lebih gampang, kita pakai analogi. Bayangin aja teman-teman ya, kamu lagi bikin satu rumah. Kamu butuh rencana seperti apa desain rumah yang diinginkan. Butuh waktu. Kapan harus selesai? Jangan sampai molor, nggak jadi-jadi, tidur di mana. Ya kan? Terus biaya, supaya nggak over budget. Tim manajemen ini, dia butuh tim untuk mengerjakan proyeknya. Nah, yang kita obrolin tadi, itu kita aplikasikan untuk kita membuat sistem, aplikasi, dan software. Gitu. Dalam sebuah proyek IT, ada beberapa hal penting yang harus diatur. Mulai dari scope, apa aja yang nanti dikerjakan oleh tim, waktu. Jadi kita manage waktu pengerjaannya ya. Terus kemudian cost, biaya, tentunya biaya yang di manajemen dengan yang untuk gaji, untuk software, untuk lisensi, ya, tools-tools yang kita gunakan. Baru nanti munculnya biaya ke klien. Kita harus punya tim dan juga resiko. Di tengah jalan itu tiba-tiba adanya perubahan scope, adanya perubahan waktu, kadang kebanyakan ya minta buru-buru. Tentu saja itu ada 3 rangkaian ya yang tadi saya jelaskan, ada waktu, cost, dan scope. Kalau digoyang salah satu, pasti akan ada yang lainnya yang lebih tinggi. Misal scope-nya berubah, pekerjaannya itu berubah, waktunya pasti harusnya lebih lama. Kalau misalkan waktunya itu mau ditetapkan saja sama, pasti biaya yang lebih, karena lagi-lagi tim yang kita akan tambah kan harus ada bayarannya. Nah, biasanya project management ini dipegang oleh satu orang yang penting ya, yaitu project manager. Tugasnya itu, nah, dia yang menjaga dan memastikan proyek itu berjalan dengan lancar. Kenapa ini penting? Karena tanpa manajemen yang baik, proyek bisa berantakan. Waktunya molor. Nanti kalau misalkan manajemennya nih tidak bagus, hasilnya tidak sesuai dengan harapan.
customer pasti akan kecewa karena deadline yang molor. Satu, biayanya tidak di-manage kan, membengkak. Dari sisi user atau customer itu pasti kecewa. Jadi manajemen proyek IT ini bukan soal teknik aja, semua berperan. Proyek yang benar-benar berhasil itu sesuai dengan yang diharapkan untuk semua pihak, dari manajemen dan sisi pengguna atau customer, user. Oke, itu aja untuk pengenalan proyek, manajemen proyek, supaya nanti nggak ketinggalan. Like, comment, and subscribe. Ciao.